Kalau tidak salah 5 tahun yang lalu saya sakit, kepala pening, mau bangun dari tempat tidur susah karena saking peningnya kepala. Akhirnya pilihannya tetap tidur di atas tempat tidur. Harinya Jumat, terpaksa sambil tidur kita pamit takmir masjid karena tidak bisa ngisi Jumat. Akhirnya saya pamit dalam artian tidak mengisi terlebih dahulu karena sakit. Tetapi setelah tidur sampai jam 11 siang, ya pening masih Pak, tetapi agak nyaman sedikit, ya agak nyaman sedikit. Daripada saya sholat di rumah, lebih baik saya sholat Jumat. Tetapi kepala masih pening sekali. Akhirnya saya mencoba berpikir masjid mana yang kira-kira selesainya cepat, biar nahan peningnya tidak terlalu lama. Alhamdulillah saya ingat ada, oh sana adzannya setiap duhur, bukan jam 12. Karena yang betul adzan Jumat itu setiap duhur. Kadangkala karena menjaga masyarakat yang masih kerja, jam 12 baru keluar atau setengah 12 baru keluar, maka ada masjid yang adzan duhurnya, adzan Jumatnya jam 12 ya. Saya sholat, saya datang di masjid yang adzannya cepat, waktu duhur, khutbahnya tidak terlalu lama sampai selesai. Saya datang ke masjid sambil pusing, itu mendengar khutbah hanya 10 menit ya, hanya 10 menit, tetapi khutbahnya cukup menggetarkan jiwa, khutbahnya cukup menasehati, karena khotib bercerita tentang siksa kubur. Bapak Ibu sekalian, selesai khutbah, sholat 2 rakaat Jumat, kemudian mubalik saya datangi, saya langsung jabat tangan, kemudian saya langsung bilang, Ustadz, ceramah sampeyan tadi benar apa tidak? Kaget itu ustadznya. Lah ada apa Pak katanya? Begini Pak, begini Ustadz, kalau ceramah Ustadz ini benar bisa dipertanggungjawabkan, maka saya akan ceramahkan di mana-mana, karena nasihat ceramah ini, cerita ini menasehati, ceramah ini mengingatkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya Ustadz ini faham saya Ustadz juga gitu. Akhirnya beliau mengatakan pada saya dalam perbincangan, ya gini aja Pak, sampai nanti saya ketemukan dengan orang yang bercerita kepada saya. Akhirnya saya dibawa ke satu kota, kotanya tidak saya sebut karena ahli warisnya akan menuntut kalau sampai ini diceritakan kemana-mana. Tapi ini nasihat masalahnya. Saya memberanikan diri untuk menceritakan kisah ini. Ya. Saya sepakat dengan Ustadz Mubalik ini. Hari Minggu saya berangkat ke barat, wilayahnya sekitar Jogja, tapi bukan Jogja. Ya. Kemudian saya diketemukan dengan adik muda usia 23 tahun, badannya penuh tato. Ya. Yang aneh Bapak Ibu sekalian, Ustadz ini tidak telepon dulu ke pemuda ini. Dia hanya optimis bahwa pemuda ini pasti di dalam masjid. Jam 2 saya sampai di kota yang dituju, ternyata adik muda ini benar-benar berada di dalam masjid. Saya datang sekitar jam 2. Setelah itu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya berjabat tangan dengan adik muda bertato ini. Subhanallah. Ya. Jabat tangan pertama, di tangan sininya ada gambar wanita, di sininya ada gambar bintang, di sininya ada gambar kawat berduri separuh.
separuh leher. Ya, kawat berduri separuh leher. Sini juga ada tato kecil gitu. Saya berkesimpulan, oh ini seniman ternyata, pelukis dia. Ya. Tapi yang dia lukis tubuh, Pak, bukan kanvas. Ya. Badannya penuh tato. Akhirnya saya bertanya, Mas, Ustadz ini bercerita tentang siksa kubur, begini dan begini, konon dari sampean. Apa itu benar? Bapak Ibu sekalian, adik muda ini bukan menjawab, tapi diem kayak diingetin sesuatu begitu, kemudian nangis, keluar air mata dia. Setelah keluar air mata, dia mengatakan singkat simpel, Ustadz, saya melihat mayitnya langsung, katanya. Cerita Ustadz di mimbar itu ada 2 mayit. Yang satu muslim, yang satu non muslim. Jadi Ustadz ini bercerita tentang 2 mayit yang dimakamkan di pemakaman yang sama. Ya. Kebetulan yang datang ke makam ini rombongan mayit non muslim. Kemudian dikubur, dimasukkan di lubang, sayang tidak tahu apa sebabnya, kurang konfirmasi atau kurang informasi, ternyata mayit non muslim ini dimasukkan di lubang yang disiapkan untuk mayit muslim. Akhirnya ditimbun sampai selesai, para pelayatnya sudah pada pulang, tinggal keluarga mayit non muslim ini yang ada di atas kuburan. Ketika itu rombongan mayit muslim datang di makam, tahu makam dipakai oleh orang lain, otomatis protes. Karena itu disiapkan untuk keluarganya yang meninggal tersebut. Terjadilah niku. Walhasil keluarga mayit muslim menolak tukar lubang, karena mayit muslim non muslim tidak boleh dicampur jadi satu dalam hukum Islam, harus dipisah. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari nego ini karena keluarga mayit muslim menolak, akhirnya dengan sangat terpaksa makam harus dibongkar kembali. Ketika dibongkar, tutup peti ini geser. Jadi ada keanehan, belum ada 1 jam tutup petinya itu bisa geser. Oleh yang ada di makam tidak dibahas, hanya tutup ini mau diangkat, kemudian dikembalikan biar pas, setelah itu diangkat ke atas peti mayit ini. Ketika tutup peti ini diangkat, akan dikembalikan, bukan dikembalikan biar pas, tetapi dilempar keras dan orangnya lari ke belakang. Pada waktu itulah adik muda bertato itu melihat ke bawah dan dia melihat muka mayit full darah, banyak sekali darahnya. Ya, itulah yang menjadikan adik muda ini hingga hari ini memilih lebih banyak berada di dalam masjid daripada keluar dari masjid. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi usia mudanya dengan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya untuk kita, Bapak Ibu rahimakumullah, kisah yang saya sampaikan ini, mari kita bayangkan bersama-sama. Kira-kira siapa yang merusak muka mayit non muslim itu? Jangkrik, kecoa, belatung,
Siapa? Malaikat. Malaikat, Pak. Bapak ngelihat? Maka di dalam paham ahlu sunnah wal jamaah, informasi tentang akhirat itu kaedahnya al imanu wajib wasu'alu bid'ah. Mengimani berita-berita tentang hari kiamat yang dimulai semenjak kematian manusia, kemudian nanti di alam kubur dan seterusnya, hukumnya wajib. Kemudian bertanya bagaimana akhirat itu dan lain sebagainya, hukumnya bid'ah, tidak boleh. Apa sebab? Membebani kepala kita, bisa stres kita berpikir tentang akhirat.